Anda menyaksikan Trending Topic. Kami malam hari ini perdana di mana kami menggabungkan tidak hanya berita tapi juga teknologi, dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di Twitter @trendtopmetrotv, kemudian juga atau tweet saya di @andinieffendi. Dan kami di sini berada di newsroomnya Trending Topic di mana ada teman-teman saya di sini dari Content and Knowledge Management. Selamat malam, terima kasih banyak teman-teman sudah ada di sini. Jadi kita ngebahas apa yang menjadi topik paling hangat yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman dari Content and Knowledge Management. Ada 5 berita utama dan kita perlu kasih tahu juga ke pemirsa karena 5 berita ini diambil dari berapa? 300 ya? 300 media online, kemudian juga ada dari print, ya kan? Print news dan Twitter sama Facebook. Twitter dan Facebook. Jadi banyak sekali sumbernya, dan yang paling sering dibahas atau paling sering menjadi topik pembicaraan di media itu adalah, kita lihat di sini. Pasti Anda juga sudah bisa menebak apa? Ada tentang Golkar, AirAsia tentunya, kemudian kenaikan penurunan harga BBM, soal narkoba juga, ini soal hukuman mati yang selama ini sempat menjadi bahan pembicaraan. Tapi kita lihat ternyata ini kalau kita lihat perbandingannya, karena ada perbandingannya yang paling sering itu, yang paling sering dibahas tuh antara apa sama apa? Untuk 2 hari terakhir ini antara AirAsia dan harga BBM. Antara AirAsia dan harga BBM. Nah, coba mungkin Bani kita kasih tahu dia ya pemirsa ya. Kalau yang hijau ini berarti yang membahas soal AirAsia. Jadi ini persebaran untuk pemberitaan AirAsia, sedangkan yang kuning untuk persebaran pemberitaan mengenai penurunan harga BBM. Wow, jadi kalau bisa Anda lihat ini pemirsa, dari 34 provinsi, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 2 provinsi yang membahas soal penurunan harga BBM, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara. Seluruhnya, satu Nusantara selain 2 provinsi itu membicarakan soal AirAsia. Oleh karena itu kita bisa bilang ini menjadi hot issue masih pada sampai hari Minggu ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tren beritanya, selain tadi kita udah lihat dari AirAsia kan, tapi banyak sekali pemberitaan itu sebenarnya lebih kepada kemana sih ini? Apakah orang lebih jadi lebih positif atau jadi lebih takut? Coba kita lihat di sini. Ternyata karena masih ada pembicaraan dari Kementerian Perhubungan terkait juga pembekuan rute yang dilakukan kepada AirAsia, rute Singapura dan juga Surabaya, ini masih menjadi pembicaraan di media. Kemudian dari navigasi harus Air Navigasi Indonesia harus dievaluasi karena banyak sekali karena kecelakaan tersebut. Akhirnya banyak pihak yang harus jadi evaluasi ya kalau dilihat kita di sini ya. Kemudian ini mesin AirAsia mendadak mati. Nah, ini siapa sih ini? Tolong kamu kasih tahu saya. Jadi ini Momo Geisha ini jadi mendengar pemberitaan tentang AirAsia, dia baru pulang liburan jadi takut sendiri untuk melakukan perjalanan udara lainnya gitu. Oke, Momo Geisha. Vokalis band. Vokalis band. Oh, vokalis band. Oke, saya tahu ini berarti kamu yang masukin tadi ya ke sini ya. Karena saya nggak tahu. Jadi jangan takut naik pesawat. Tapi ada juga yang terus menyuarakan, ayo nggak boleh takut naik pesawat. Ini seperti dari Kepala BMKG. Kemudian tuh, tidak perlu takut menggunakan pesawat. Menteri Koordinator Perekonomian juga menyatakan jangan takut naik pesawat. Nah, kalau kita lihat juga sentimen itu berarti kita di ontologi ya? Maaf. Ayo Bani kasih tahu aku dong di mana nih kalau sentimennya? Sentimen ada di tren juga. Ada di tren. Kita lihat tadi di situnya sudah ada nih. Ternyata banyak juga ya yang membicarakan kalau misalnya banyakan yang negatif ya Bani kalau kita lihat di sini. Tuh, ada 72,73% pemberitaan itu negatif semuanya. Sisanya positif, kemudian juga netral. Jadi memang sentimennya masih negatif sampai saat ini, tentu saja masih dimengerti ya kalau soal itu. Bahkan ini kalau kita lihat dari Google Trend, ini banyak sekali yang men-search soal Basarnas, kemudian Adam Air, karena mereka juga mereview apa yang terjadi sebelumnya. Cumulonimbus itu apa? Karena sering sekali dibicarakan kan di media-media, dan orang-orang ingin tahu sebenarnya seperti apa sih awan yang menjadi musuh semua pilot itu. Coba nih, kalau misalnya dari Twitter bagaimana? Kalau dari Twitter kita bisa lihat ada Twitter ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dari alamat kita nih ya. Iya. Tapi kamu pengen saya lihat dan langsung ke topiknya. Oke, jadi lebih kemana tuh? Kebanyakan takut, responsnya tuh masih pada takut. Mereka bilang takut, terus mereka bilang apa banyak? Karena banyak kecelakaan di pesawat itu, mereka sebenarnya pada takut terbang. Apalagi dengan pemberitaan media-media yang selama 10 hari ini terus memberitakan tentang AirAsia gitu. Oh gitu, dan juga banyak nggak yang nge-tweet ke kita nih soal topik ini?
Banyak sekali, terutama sih yang udah masuk di Twitter kita. Di Twitter kita sekali lagi @trendtopmetro.tv, kita langsung balas nih pemirsa, ini real time. Jadi kalau Anda tweet ke kami atau tweet ke saya akan langsung balas, dan kemudian juga ada narasumber kami yang Anda harus lihat, makanya di akun Twitter kami siapa-siapa saja yang akan datang. Nah, ini berarti banyak juga yang merespon? Banyak yang respon, dan semuanya kebanyakan negatif karena mereka takut jadi terbang gitu. Masih negatif. Oke. Nah, sekarang kalian pernah nonton ini nggak sih, ada dokumenter yang memperlihatkan tempat yang paling menakutkan bagi seorang pilot untuk terbang? Pernah lihat nggak? Belum. Indonesia Timur mungkin ya. Indonesia Timur kan, Ya. itu benar sekali, itu sampai diangkat ke dokumenter karena memang sangat menakutkan sekali. Nah, Anda harus lihat ini pemirsa, karena ini kejadian nyata dan ini di Indonesia, dan sebenarnya sayang loh kalau kita belum pernah ke sana karena benar-benar indah sekali. Seperti apa ininya? Nah, terbang di antara gunung, dan kita akan berbincang kepada pilot yang biasa menerbangkan pesawat kecil ini di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah terjangan macam-macam. Nanti kita akan tanya-tanya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Trending Topic.